Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengurus masjid namanya Ustaz Fathul Khair. Fathul Khair yang kita hormati, seterusnya tanpa menyebut gelar dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang terus bersemangat hadir di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah Subhanahu wa taala, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala malam hari ini sampai kita di tanggal 2 Zulhijjah. Itu artinya kita betul-betul berada pada hari-hari yang disebut oleh Nabi amal soleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sahabat membandingkan dengan jihad, kata Nabi, "Wal jihad, bahkan dengan jihad pun tidak sebanding, kecuali orang yang pergi berperang di jalan Allah lalu dia tidak pulang lagi." Maka tinggi sekali nilai ibadah amal soleh kita di bulan, khususnya di awal-awal bulan Zulhijjah ini. Jadi ini adalah bulan haram. Karena itu hadir kita Bapak Ibu sekalian malam hari ini, yang pertama niatkannya i'tikaf. Sampai kita sholat jamaah maghrib, kita mengulang kajian kita kembali. Jangan lupa nawaitu i'tikafan, ya. Nawaitu i'tikafan. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Sehingga sekali mendayung 23 belum terlampaui. Ya. Begitu banyaknya yang bisa kita peroleh dalam satu masa amal ibadah ini. Ini bagian dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maghrib kali ini saya ingin mengingatkan kita, diri pribadi dan kita semua, tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Suatu masa, suatu ketika, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami. Apa kata beliau? Haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Nah, inilah yang jadi bahasan kita. Berkaitan dengan hak seorang muslim dari muslim lain. Berarti kalau hak bagi saudara kita, kewajiban bagi kita. Kalau kewajiban bagi saudara kita, itu adalah hak bagi kita. Nah, dalam hidup ini Bapak-bapak, Ibu sekalian, kita tidak terlepas dari dua hal ini, hak dan kewajiban. Ada orang yang lebih peduli kepada haknya dan dia tidak begitu hirau dengan kewajiban. Ada orang yang begitu peduli dengan haknya, tapi sayang dia tidak peduli dengan kewajibannya. Atau sebaliknya, orang yang bersungguh-sungguh dengan kewajibannya, tapi sayang dengan haknya, dia tidak terlalu peduli, atau dia tepatnya tidak terlalu hirau dengan haknya. Contohnya misalnya, Bapak pergi ke kantor, mestinya masuk kantor itu pukul 8 pagi, pinjam printnya atau ya jempol kita, cap jarinya. Nah, begitu kita datang ke kantor pukul 7 dan pukul 8 tepat, lalu kita pulang yang sesuai jadwal pukul 4 sore, kita pulang pukul 4. Nah, ini namanya sesuai hak dan kewajiban. Diwajibkan oleh perusahaan, diwajibkan oleh kantor, dinas dan lain sebagainya masuk pukul 8, kita datang betul-betul tepat pukul 8, tidak terlambat kita.
Dan begitu dikatakan aturannya kita pulang pukul 4, pukul 16, pukul 4 sore, kita betul-betul pulang di jam tersebut. Nah, itu antara hak dan kewajiban sama. Ya. Ada orang yang walaupun masuk pukul 8, dia pukul 7.30 sudah berada dia di kantor. Dan pulang disebut pukul 4 sore, bahkan dia katakan, saya sebelum tuntas pekerjaan ini tidak nyaman saya pulang. Maka pulang dia bahkan pukul 5 sore atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini orang kewajibannya sangat dia perhatikan, walaupun haknya sama saja dengan mereka yang pulang tepat waktu tadi. Nah, ini orang bijaksana. Ya. Ada yang lebih parah dari ini. Orang yang disebutkan sesuai aturan mestinya masuk pukul 8, dia datang pukul 8 lebih, pukul setengah 9, pulang mestinya pukul 4 sore, dia pulang lebih cepat. Nah, ini tidak sesuai antara hak yang dia terima dengan kewajiban yang mesti dia tunaikan, Bapak Ibu sekalian. Di masyarakat juga begitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, nanti bagian-bagiannya hadis ini menceritakan bahwa seorang muslim itu betul-betul di lingkungan dia itu seorang yang sangat sosialis. Jadi kalau ada yang menyebut orang-orang sosialis itu, ya ini orang sosial, kami adalah orang sosialis. Sebetulnya di dalam Islam dulu Pak Omar Said Cokroaminoto, beliau lahir 1882, yang mendirikan, ya salah satu pendiri dari Syarikat Islam. Beliau ini, ya salah satu pendiri dari Syarikat Islam. Maka Cokroaminoto ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam sejarahnya, dia menulis satu buku Islam sosialis atau sebaliknya, ya Islam sosialis, ya begitu judulnya, Islam sosialis. Karena dia ingin mendepak atau menampik, ya apa yang disebut oleh Samaun, salah satu tokoh PKI, bahwa Islam itu tidak sosialis. Nah, lalu ditulis oleh beliau, ya tentang Islam, ya dan sosialis ini, Bapak Ibu sekalian. Dalam sejarah akan kita lihat nanti bagaimana Islam ini sangat peduli, Islam ini sangat perhatian satu dengan yang lainnya, baik sesama Muslim ataupun dengan yang lain. Apa isinya, Bapak Ibu sekalian? Hakul muslimi ala muslim sittun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya itu ada 6. Qila, lalu sahabat bertanya, ma hunna ya Rasulullah? Apa yang 6 itu ya Rasulullah? Ya, kasih tahu apa hak kami dari saudara kami, apa kewajiban kami kepada saudara kami. Lalu Nabi menyebut yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kalian berjumpa dengan sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Apa hukum mengucapkan salam ini, Ibu? Wajib, sunat? Sunat, ya, sunat kita mengucapkan salam. Tapi menjawab salam, ini perkaranya di sini. Walaupun wajibnya itu nanti adalah tidak wajib ain, tidak fardu ain istilahnya, tapi kifayah. Ada salah seorang dari kita, assalamualaikum misalnya, lalu dijawab oleh salah seorang dari sekian orang itu, maka gugurlah yang lain. Kewajiban atau ya hak saudara kita dari kita adalah kalau kita ketemu kita ucapkan salam, Bapak Ibu sekalian. Min haqqil muslimi 'alal muslim annahu idza laqihi fa innahu yusallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Ya, kan sementara sifat salam itu, kalimat salam yang lengkap itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu good morning, ya pagi aja baik, ya Pak, sore aja Pak. Islam itu ya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak disebutkan sudah, sedang atau nanti. Yang jelas kalau kita mau mengucapkan keselamatan pada saudara kita tanpa waktu yang ditetapkan. Kalau dalam bahasa Inggris sore nanti perlu lagi kita mengucapkan ya good afternoon misalnya, selamat sore. Kalau dalam Islam ya Assalamualaikum. Tidak disebutkan waktunya
karena kita menginginkan keselamatan itu yang kekal lama panjang masanya kepada saudara kita. Warahmatullah wabarakatuh. Ada salam, ada berkah, ya, ada rahmat, ada keberkahan di situ Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika saudara kita salam kepada kita, maka kita balas adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap juga balasnya, baliknya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia assalamualaikum saja, waalaikumsalam lepas itu. Tapi kalau kita sempurnakan jawabnya sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih baik ini. Ya, lebih sempurna lagi tentunya balasan salam itu. Baik. Karena salam itu Bapak Ibu sekalian mendatangkan kasih sayang sesama muslimin. Jadi pelajaran dari sini adalah terlepas salam tidak salamnya, seorang muslim itu penyapa orangnya, penegur, tidak lalu saja dia, lalu lewat di depan rumah atau berselisih misalnya kita jalan saling berbeda arah misalnya, dia menyedarkan. Islam itu bahasa orang sekarangnya apa? Supel, ya, sangat ramah, sangat menegur, penyapa kita sebagai muslim. Apa kabar Pak? Kapan Bapak sampai ke perumahan ini? Berapa hari Pak di kampung? Nah, itu begitulah kita mestinya. Jangan ya datang pergi tidak jelas. Wujuduhu ka'adami. Ada satu ibarat dalam bahasa Arab itu, wujuduhu ka'adami. Adanya seperti tidak ada. Datang tak menambah, pergi tidak mengurangi. Biasanya datang tidak menambah, pergi tidak mengurangi. Itu artinya tidak dianggap kita. Maka jangan ada seorang muslim ini tertutup orangnya. Susah orang menebak ya. Tahu-tahunya ya, kalau sudah terjadi sesuatu misalnya entah kecelakaan entah apa, baru orang tahu oh itu rumah baru. Dekat rupanya dengan rumah kita. Ada selama ini kita sekomplek, kita seperumahan, kita satu daerah, satu RW, satu RT, satu RW. Islam mengajarkan kalau ketemu salam, tegur, sapa. Itulah yang diajarkan oleh agama kita Bapak Ibu sekalian. Walizalika jaa fi sahih Muslim. Ada satu hadis lain dalam Sahih Muslim juga, dan hadis ini juga berasal dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kata Nabi ini, kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu. Ya, kecuali atau sampai kalian beriman. Orang yang tak beriman tidak ada ceritanya masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali atau sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut sebagai seorang mukmin, tidaklah orang beriman hatta tahabbu, sampai di antara kalian itu berkasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim. Gatal tangan kanan, tangan kiri yang ikut menggalau. Begitu Pak Islam ini. Ya di Islam yang lain misalnya kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang yang beriman itu seperti bangunan Masjid Fathul Khair. Yasuddu ba'duhu ba'dan, saling mengokohkan satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, kita sebagai muslim, sebagai umat Islam juga begitu. Jangan abai saja sama saudara kita. Apalagi berdekatan, apalagi sama tempat tinggal, sekompleks, seperumahan, se-RT, se-RW, tanamkan kepedulian. Kata Nabi, tidak beriman kalian hatta tahab, sampai kalian saling peduli sesama kalian, saling mencintai dia. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, awala adullukum ala sayyin, mau tak saya tunjukkan kepada kalian? Idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian lakukan ini, maka kalian akan saling mencintai. Nah, jadi Nabi tanya sahabat, mau tak kalian saya tunjukkan satu hal, kalau kalian lakukan satu hal ini, kalian saling sayang, kalian saling mencintai sesama kalian. Mau Pak? Ya,
ini ditanya oleh Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat menjawab, ya tentu mau. Ya, apalagi ini Nabi yang menyampaikan. Kata Nabi, satu hal ini kalau kalian lakukan, kalian saling menyayangi adalah afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Ya, jangan berdiam saja. Apalagi misalnya ada persoalan, maka saling salam ini karena menyelesaikan persoalan di Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang sudah lama tidak tegur sapa, mau saja salah satu atau salah seorang itu berdamai, dia ucapkan salam. Kadang-kadang saudara itu bisa cair, tapi karena dua-duanya keras hati, tidak ada yang mengucapkan salam. Ketemulah, berjumpa-jumpalah, tapi tidak ada tegur sapa. Kalau ada satu orang yang mau tegur sapa, mungkin bisa jadi saudara itu lembut pula hati. Nah, lalu ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau kita salam dia tak jawab? Itu urusan dia lagi. Ya, saya sudah tegur Ustaz, saya sudah sapa, saya sudah salam, tapi jangankan menjawab, ya, membuang muka dia. Nah, itu urusan dia. Bainahu wa bainallah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ucapkan salam wajib bagi dia. Kalau wajib tentu apalagi dia sendiri misalnya berselisih jalan kita, wajib bagi dia, tak dijawab dosa bagi dia. Pertama lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan salam ini tumbuhlah kasih sayang di antara umat Islam, tumbuhlah saling peduli di antara umat Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran itu ayat 103 Allah mengatakan, "Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Salah satu kuncinya itu adalah salam. Waqtasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dalam tafsirnya disebutkan, tafsir Ibnu Katsir, hablun di situ, tali di situ artinya adalah Al-Qur'an. Ada lagi yang menafsirkan tali di situ adalah Al-Islam. Jadi Al-Qur'an ini seperti tali yang diturunkan dari langit. Waqtasimu, berpeganglah kalian dengan tali itu. Jami'an, semua kalian. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Islam. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kata bapak, kawin lagi. Bercerai kita kawin lagi katanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran. Sehingga salah satu dari ajarannya itu adalah salam tadi, memperkuat persatuan kita itu dan mengucapkan salam. Besar sekali ya kebaikan kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita dan menenangkan hati kita, mengikat kasih sayang di antara kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang pertama, yang kedua sekali. Jadi hak seorang muslim dari muslim lainnya, pertama salam. Tegur, sapa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, wa idza danaka fa'ajibu. Apabila diundang salah seorang daripada kalian, fa'ajibu, maka penuhi undangan tersebut. Maka penuhi undangan tersebut. Datang saudara kita ke rumah kita, Pak, Ibu, besok hari Ahad ada walimah di rumah kami. Walimah, ya, walimatul urus misalnya, pernikahan anak kami, maka kami minta Bapak Ibu datang besok. Jangan lupa ini undangannya. Ada kalau di kampung itu misalnya sirih, Pak, ya, diantar. Kalau di kota sudah berubah itu orang antar permen. Jadi kalau undang ada yang antar permen. Ada juga penggantinya dengan rokok, Pak. Ya, kadang di terang-terang itu diganti. Ada yang rokok, ya, tinggal pilih. Permen, mau rokok, itu yang jelas. Kami undang kita, fa'ajibu, maka penuhi undangan tersebut. Apakah menikah, apakah anaknya sunatan, berdoa, apakah misalnya pergi umroh, pergi haji,
Maka apa hukumnya? Wajib kita penuhi. Idza da'ahu liwalimatil urs atau walimah ya, yang terkait dengan undangan tadi, maka wajib kita penuhi. Karena begitu kita hadir dalam undangan saudara kita yang tersebut, Bapak Ibu sekalian, maka menguatkan kecintaan di antara kita. Ya, kita datang ke rumah saudara kita itu, hadir di tempat dia mengadakan walimah tersebut, kegiatan doa dan lain sebagainya, maka menguatkan kecintaan di antara kita semua. Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha. Apabila diundang kata Nabi salah seorang daripada kalian untuk hadir di walimah, di acara yang sifatnya doa-doa tadi itu, kegiatan agama keluarga, nikah, kawin, sunatan dan lain sebagainya, falyatiha, maka penuhi undangan tersebut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun undangan ini sifatnya wajib kita penuhi, ada kalanya tidak wajib. Apa itu yang bisa membatalkannya? Lakin in kana fi hadhihi da'wah, kalau dalam undangan tersebut ya, atau dalam acara tersebut munkarat, muharramat, sesuatu yang sifatnya mungkar atau sesuatu yang sifatnya diharapkan, maka tidak wajib kita penuhi. Ya, misalnya adalah musik-musik yang melalaikan, berdisco orang itu ibu, tidak wajib kita penuhi. Atau misalnya kita mau menghubungkan silaturahim juga, maka tunggulah selesai itu. Orang itu selesai acara nanti menjelang maghrib, malam datang kita habis sisa. Makanya Ustaz Abdul Somad itu dia cerita itu, tidak akan pernah datang ke acara yang di situ ada musik-musik yang melalaikan tersebut sifatnya. Nah, bisa kita hubungkan silaturahim juga, tunggu selesai itu dulu. Kalau acara sampai malam, musik-musiknya datang besok. Nah, inilah yang diajarkan oleh agama kita, sehingga ya kita tetap menghubungkan tali silaturahim, kasih sayang di antara kita, tanpa tentu ya hadir dalam acara-acara yang sifatnya mungkarat tadi. Apalagi yang betul-betul ada lagi, misalnya tidak hanya musik, misalnya minum-minuman keras. Ini kadang-kadang panitia pernikahan Bapak Ibu itu, panitia itu mintanya aneh-aneh Pak, ya, nggak sekedar rokok dia minta, ya, tapi ada pula pesta khusus mereka, siapkan bir, siapkan ini dan itu. Nah, saya kadang kalau ya ada warga kita undang untuk panitia hadir, kita di situ salah satu kita ingatkan hal tersebut. Jangan sampai niatnya menikah ini minta keberkahan kepada Allah, tapi karena acara tersebut melalaikan dari Allah, hilang keberkahannya. Bukankah berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya ketaatan kita, kebaikan, sehingga kebaikan itu bertambah taat kita pada Allah Ta'ala. Dulu anak bujang tersebut jarang dia ke masjid. Begitu dia sudah menikah, nampak dia rajin. Nah, itu pernikahannya berkah. Tapi dulu sebelum menikah sering dia ke masjid, nampak itu anak itu, adik itu. Setelah menikah ini sekali sejumat ya nampaknya. Nah, itu tandanya hilang keberkahan. Maka pernikahan, maka acara yang kita adakan yang tersebut yang mengharapkan, kan doanya itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kita minta kebaikan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ya hilang keberkahan tersebut sebab satu dan lain hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ihtilaf, atau misalnya campur baur di situ, laki-laki perempuan. Ya, campur baur di sini, ya tidak jelas loh gimana sebetulnya tempat duduk. Pokoknya membaur aja semua. Nah, tidak harap juga istilahnya, tidak mesti juga ini dikasih tabir bisa apa tuh? Tabir apa? Iya, tabir. Iya kan? Pembatasnya mesti begini juga. Ya, walaupun dibuka begitu, yang jelas tempat duduknya ini laki-laki perempuan. Cuma ya suaminya situ, istrinya situ, anaknya situ, campur juga. Ya kan? Nah, ini setumpuk pula laki-laki perempuan, ternyata ada keluarga juga. Ini setumpuk tempat duduk pula, sekursi, semeja pula di sini. Nah, tidak mesti juga dibatas habis-habisan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Maka selama tidak ada yang sifatnya haram, mungkar, wajib kita penuhi undangan saudara kita itu. Atau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya kita ingin
membatalkan karena ada yang lebih penting, maka kita sampaikan. Oh Pak, oh Ibu, Bapak sudah mengundang kami kemarin. Terima kasih banyak. Niat sebenarnya mau hadir, cuma saya sudah terjanjikan mau pulang kampung dalam urusan keluarga. Begitu kita. Dan hilang begitu saja. Undangan selembar, 2 lembar sudah dikirim ke kita. Ternyata lulus bulan misalnya undangannya, kita tidak hadir. Nah tentu ya sedikit banyaknya, tak pun kecewa dia tidak nampak wajah kita, besok bertanya dia tanpa kita konfirmasi. Karena itu kasihkan Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi yang lebih bahaya itu ada orang datang undangan Pak, hadir deh Pak, bukan datang deh Pak, amplopnya kosong, masalahnya Pak. Ya, pernah mengalami seperti itu. Ya. Nah, tapi niatnya bukan masalah amplop. Ya, lebih baik gentleman kata orang itu. Hadir kita di situ, dapat bawa amplop, tapi malu pulang sebagian orang, makanya dibawa amplop kosong. Hadir kita di situ, hadirin pengantin, salam yang laki-laki ke laki-laki, ucapkan barakallah. Mudah-mudahan pernikahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tanpa perlu kita yang kosong-kosong tadi masukin di sini. Itu bagi undangan, bagi tamu undangan, bagi yang mengundangkan pula ini niatnya ya kan? Dihitung setelah selesai acara dihitung. Kemarin pengeluaran 25 juta. Berdagang nih Bapak Ibu sekalian di acara walimah tersebut. Pemasukan ya setelah dihitung hanya dapat 13 juta. Rugi kan dia. Rugi sekian juta. Itu salahnya. Bapak Ibu sekalian, luruskan ya. Niat kita kalau mengundang orang itu di acara seperti itu, ya tentu adalah sedekah. Mensyiarkan bahwa anak cucu keponakan kita sudah menikah. Besok kalau kalian nampak dia berdua-dua, sudah sah itu. Itu niat kita. Makan orang di tempat kita bersedekah, tentu kebaikannya banyak di situ. Ternyata ada yang bawa amplop, ternyata ada yang tidak, bukan urusan kita. Bapak Ibu sekalian. Jadi luruskan niat kita dari awal ketika mengadakan acara tersebut, baik nikah kawin ataupun sunatan genap. Luruskan niat kita. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah hak seorang muslim dari muslim lainnya, Bapak Ibu sekalian. Wa idzastansohaka fansoh lahu. Ini yang ketiga. Apabila saudara kalian minta nasihat kepada kalian, fansoh lahu, maka berikan nasihat. Ya, nasihat saling menasihati. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinun nasiha. Ya, agama itu nasihat menasihati. Tidak ada di antara kita ini yang sudah sempurna. Karena itulah kita perlu nasihat dari saudara kita. Atau misalnya ada rumah kosong di sini. Datang saudara kita, saudara sini tentunya sesama muslim maksudnya, datang dia di sini lalu bertanya kepada kita, Bapak, karena Bapak ketua RT, karena Bapak tokoh di sini, gimana kondisi rumahnya di sudut itu? Bagus nggak tuh kira-kira? Apakah di situ airnya kalian yang bertetangga ini jernih apa enggak? Apakah di situ ada masalah maka dijual sama yang punya? Itu kita yang diminta nasihat itu wajib kita kasih nasihat. Oh, rumah itu bagus, tapi karena dia pulang kampung, orang tuanya ya tinggal satu lagi minta dia pulang, anak beranak, maka dia pulang kampung. Maka rumah itu bagus, selama ini ya tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang tidak baik, sampaikan juga. Ya, orang itu ya beberapa kali ditempati orang untuk pindah terus orang itu. Ya, karena ternyata di situ ada hantunya, ya kan? Jinnya. Ya, hantu ini kan Allah tak pernah ciptakan hantu. Allah hanya ciptakan jin. Karena jin-jin ini yang mengganggu kita. Keluar dia dari kodratnya, mengganggu jalan manusia. Kalau ada yang jual, kalau ada di sini Ustaz Zulfadli jual rumah karena takut hantu itu, kabari nanti. Ya, biasanya murah kan? Merek lah paling tidak. Kasih tahu ke kita biar kita kasih tahu pula orang lain yang membelinya. Baik Bapak Ibu sekalian, intinya nasihat. Jangan enggan kita ngasih nasihat, apalagi kalau kita misalnya guru, ustaz, ya jangan seperti air yang tak mengalir. Kita dikasih Allah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang dikasih Allah intinya alirkan kepada orang. Allah kasih kita harta, alirkan sebagian sama orang. Allah kasih kita kekuasaan, bantu orang sebanyak-banyaknya. Allah kasih kita pengetahuan, ajarkan kepada orang. Jangan berhenti
Sebab dalam hidup ini ya menerima dan memberi. Itu sebabnya kalau orang kasih sesuatu kepada kita, ya kita terima. Apa kita ucapkan? Terima kasih. Terima kemudian kasih. Nah, itu filosofinya itu. Kita terima kasih kepada orang lain. Terima kasih. Walaupun tidak semuanya yang jelas ya mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan semuanya tapi mimma sebagian dari yang kalian terima itu kasihkan kepada orang. Nah, jadi dalam hidup ini seperti bernapas Bapak Ibu. Kita tarik nafas, kita keluarkan lagi. Tarik nafas dan keluarkan. Ada orang tarik nafas terus tanpa keluarkan. Bisa. Nah, kan? Atau keluarkan terus. Nah, itu lewat lagi kawan tuh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini terima, keluarkan. Terima, kata orang take, give, gitu. Terima, berikan lagi. Wa iza stansahaka, apabila ada yang minta nasihat, kasih nasihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, wa idza atasha, apabila bersin salah seorang daripada kalian, ya, fahamidallah, lalu orang yang bersin itu memuji Allah. Nah, syaratnya ini Pak. Jangan tiba-tiba orang bersin langsung kita doakan. Ya, apa doanya kalau orang bersin? Ya, yarhamukumullah. Ya. Alhamdulillah. Kemudian kita yang mendengar yarhamukallah. Kemudian dia balikkan yahdikumullah. Bersin lagi dia Bu. Alhamdulillah kata dia lagi. Syafatullah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepadamu. Bersin lagi dia. Innalillah. Jangan sampai ya berujung ke sana. Yang jelas ketika saudara kita bersin, fahamidallah, jangan langsung yarhamukallah. Dengarkan dulu. Itu tanda orang mengerti itu agama. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita balikkan ya yarhamukallah, lalu dia balikkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa idza atasha fahamidallah fasammit. Apabila bersin salah seorang pada kalian, maka dan dia memuji Allah, orang itu memuji Allah, fasammit. Maka ya ucapkan doa kepada dia, yarhamukallah wa alaihi ayyuradda qailan. Ya, sementara orang yang bersin itu balikkan lagi doanya, yahdikumullah wa yuslih balakum, atau dia katakan yaghfirullahu lana wa lakum, ya lana wa lakum, semoga Allah ampunkan dosa kita, ya kami dan kamu. Bapak Ibu sekalian, sehingga seorang muslim itu saling mendoakan. Makanya cara termudah Bapak Ibu sekalian supaya doa kita dikabulkan Allah, doakan orang lain. Sebab begitu kita mendoakan orang lain, malaikat yang mendoakan kita. Misalnya ada yang belum dapat rumah, doakan saudara kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada tetangga saya sebelah kiri ini yang lagi ya belum dapat rumah atau yang lagi belum dapat anak, Engkau karuniakanlah anak keturunan kepada dia. Ya, maka begitu kita mendoakan supaya saudara kita yang belum punya anak setelah menikah sekian lama itu punya keturunan, yang mendoakan dia kita, tapi kita didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, untukmu seperti itu. Maka dibalikkan oleh malaikat, bukan orang tuh. Jangan kita kalau mendoakan orang besok kasih tahu dia, tadi malam saya mendoakan kamu. Ya, Anda perlu juga. Apalagi misalnya kalau ada masalah kita dengan dia, tahu dong ya saya sudah sering doakan kamu. Nah, ini yang kamu lakukan kepada kami, ini yang kalian lakukan kepada kami misalnya. Nah, doakan aja. Salah satu yang dicintai oleh Allah adalah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Maka begitu kita mendoakan saudara kita yang mendoakan itu didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat yang mendoakan, tentunya ya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, hak seorang muslim dari muslim lainnya, wa idza marida fa'udhu. Nah, ini pas kita praktikkan ini ya, di samping yang tadi tentunya. Apabila sakit salah seorang daripada kalian,
Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka kunjungilah. Ya, datang rumah dia. Ya suruh, ya apa namanya, mendatanginya, menziarahinya, mengunjunginya tepatnya. Lianna min fawaidi ziyarah al-marid annahu yuqawwi. Karena di antara faedah kita mengunjungi orang sakit itu Bapak Ibu adalah menguatkan orang yang sakit. Menguatkan yang sakit itu. Yang sebelumnya dia kurang semangat, datang kita semangat. Makanya kalau kita datang kepada orang sakit, ya, bukan kuah itu yang utamanya Bapak Ibu sekalian, tentengan itu nanti lagi. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak datang kita doakan dia. Dan jangan cerita yang panjang-panjang. Datang di situ salam, datang tanya apa kabar, ada apa namanya, ada mendingan kondisinya sepulang dari rumah sakit ini. Cukup. Setelah itu kita doakan. Jangan berlama-lama. Sebab kadang orang yang sakit ini karena segan melihat kehadiran jemaah masjid ini datang ke tempat dia, dia yang sebelumnya tak bisa duduk, dia coba-coba duduk. Daripada berlari, saya duduklah. Karena itu kalau kita datang mengunjungi orang sakit ini jangan lama-lama. Kadang-kadang ada yang ditahan dia karena segan kepada yang datang, dia tahan terus. Padahal itu menambah penyakitnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan cerita lama-lama. Ya, di dalam ibarat pepatah orang Melayu itu ada 3 kondisi yang tidak boleh kita berpanjang-panjang. 1, mengunjungi orang sakit ini, tidak boleh berlama-lama. Ya, bicara dengan orang sakit sebentar, kemudian doakan. Yang kedua, tidak boleh berlama-lama bicara di depan orang marah. Kalau orang marah tidak panjang-panjang Bapak Ibu ya. Jadi kalau suami marah, diam. Kalau istri marah, suaminya diam. Pakai aja rumus utama seperti itu, supaya tidak saling serang antara Ukraina dan Rusia, ya kan? Dulu orang tua kita menyebut kalian ini seperti Irak dengan Iran. Sekarang berubah sudah antara Rusia dengan Ukraina. Karena itu pilih, jangan bicara banyak panjang-panjang di depan orang lapar. Yang ketiga, tidak boleh bicara lama-lama di depan orang lapar. Itu rumusnya Pak. Ya, inilah kadang ya kalau kita pakai adat istiadat misalnya sebagai orang Melayu atau orang Minang itu panjang pepatahnya dulu Pak. Ya, dihitung satu persatu, disebut satu persatu, barulah selesai nanti baru makan dan minum dan sebagainya. Tapi kalau belum putus perkara ini, walaupun dingin nasinya, itu jangan disebut. Jadi Islam mengajarkan kepada kita jangan lama-lama. Artinya efektif pertemuan kita itu sehingga ujung-ujungnya tidak sia-sia atau panjang-panjang tanpa ketemu intinya. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit dalam salah seorang kalian maka kunjungi. Itu intinya. Makanya Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Rasulullah itu habis sholat subuh, Nabi habis sholat subuh jamaah imam, habis itu beliau menghadapkan mukanya itu ke jamaah begini, ya. Nah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengecek ini, sahabat ini siapa yang hadir, ya, si anu ini kemana dia, kemarin ada dampaknya sholat maghrib, subuh ini kemana perginya. Sebab seorang muslim itu bapak, ini khusus bapaknya. Seorang muslim itu kalau dia tidak nampak di waktu subuh, perkaranya cuma 2. Berapa Pak? 2. Kalau bukan fisiknya yang sakit, jiwanya yang sakit. 2 saja. Ada yang lain. Jadi kalau subuh besok, Ustaz Zulfadi atau Pak Haji kita, Pak Imam, yang mengimami sholat kita, coba sesekali tengok ke belakang. Mana si anu? Oh, si anu demam Pak. Demam. Ini si A, si B, dia sakit pinggang. Kata kawannya lain, ada sakit pinggang dari malam ya, kalau aja main badminton kata dia. Berarti bukan fisiknya yang sakit, tapi jiwanya yang sakit. Karena itu sakit jiwa itu bukan orang yang berjalan di jalan umum tanpa berpakaian, itu sudah 100% gila itu Pak. 100% gila itu. Gila pada persen yang lebih rendah dari itu adalah tidak ikut aturan, apalagi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah ada persentase gila pada diri kita.
Karena itu ya disembuhkan, disehatkan, dikasih obat oleh Islam ini. Ada dawanya, pengobatannya. Di antaranya adalah sholat tadi. Jadi kalau tidak fisik kita yang sakit, bagi jiwa kita yang bermasalah, maka datang ya berkunjung kepada orang sakit. Biasanya kalau kita di masjid-masjid ini dah rutin ini, jemaah masjid atau jemaah yasinan misalnya dah hadir sekian lama 3 hari di rumah sakit, kita jenguk karena akan menambah kekuatan dia. Ayyakuna ya ayyakuna waktu ziarah waktan munasiban. Mestilah kalau kita mengunjungi orang itu waktunya pas, sesuai. Jangan menjenguk orang sakit ya selepas sholat subuh. Nah, kadang-kadang orang dia belum bangun, orang sakit ada banyak, atau misalnya dia berada di belakang. Nah, jadi cari waktu yang pas. Apalagi kita sekarang sudah punya HP, itu bisa ditanya dulu atau di WA dulu orang rumahnya, istrinya atau suaminya. Pak, bisa kami kunjungan nanti malam selepas maghrib? Nah, kan mudah itu konfirmasi sama kita, dibalasnya bisa. Nah, jadi mudah kita. Yang berikutnya adalah jangan sampai, itu tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai bertanya yang macam-macam ya. Jadi Bapak jual tanah kemarin ya, ini sakit nih, tanyanya persoalan tanah. Kalau jadi nanti ada kawan saya misalnya, atau tidak pas, tidak cocok ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir dari yang 5 tadi, maka ini yang ke-6, wa idza mata fatsba'hu. Apabila meninggal salah seorang daripada kalian, fatsba'hu, maka selenggarakan jenazahnya, tuntaskan sampai selesai. Ikuti dia dalam artian tuntaskan sampai selesai penyelenggaraan jenazahnya Bapak Ibu sekalian. Dan mengikuti jenazah itu ya, apalagi sampai ke kuburan, itu juga melunakkan hati kita. Maka kalau ada orang yang hatinya keras, disuruh sholat tak mau sholat, disuruh puasa tak mau puasa, suruh tutup aurat tak mau tutup aurat, sesekali bawa dia ya ke kuburan, atau bawa juga ke rumah sakit, bawa ke UGD atau ICU dan lain sebagainya. Tengok itu bagaimana kondisi orang kalau sudah habis tenaganya, tidak ada yang bisa dilakukan, lemah mulai. Ada orang kaya Bapak Ibu sekalian ya, kaya raya, kemudian sakit dia, kata dokter ini penyakit Bapak tak bisa sembuh ini. Pulang dia ya, dibuangnya duitnya. Untung Bapak tak di situ ya. Dia buang duitnya, ini tak berguna bagi saya kata. Karena ternyata ini tidak bisa membantu kesembuhan bagi penyakit saya. Nah, karena itu ya, apabila meninggal salah seorang daripada kita, hadir. Masuk bisa terakhir. Jangan sampai ini menengok kepada sosial dari warga kita, strata. Oh, yang meninggal orang kaya, atau yang sakit tadi orang kaya, ramai ya, yang diundang, yang tahu tak tahu, pokoknya asal dapat diikut datang deh. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang susah secara ekonomi, itu seekor dua ekor yang datang Pak. Ya, seorang, 2 orang, 3 orang yang datang. Kemana yang lainnya jemaah kita? Nah, karena itu kalau kita datang ke tempat orang meninggal ini sebenarnya bukan lagi soal orang ini soal siapa kita ini ditunjukkan. Sebagai Muslim kita hadir, siapapun, pejabatkah dia, orang kayakah dia, sederhanakah hidupnya, hadir kita. Selama kita sempat hadir kita, jenguk orang sakit dan meninggal dia, kita hadir, baca yasin dan lain sebagainya dalam ya kehidupan bermasyarakat kita. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya ingatkan pada diri kita semua tentang hak dan kewajiban seorang Muslim dari Muslim lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mengokohkan kembali. Saya yakin kita sudah mengerjakan ini, tapi kita kokohkan kembali. Kadang-kadang ibarat puhul ini, ibarat ikatan tali agak longgar, kita kuatkan kembali sehingga kita betul-betul menjadi Muslim yang didambakan, yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.